Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan tentang 5W dari materi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Dalam 5W yang pertama ada WAT atau apa itu manajemen sumber daya manusia sektor publik. Nah, manajemen sumber daya manusia atau bisa disingkat MSDM sektor publik adalah serangkaian proses dan kebijakan yang digunakan pemerintah atau lembaga publik untuk mengelola pegawai agar mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, profesional, dan akuntabel. Tujuan utama MSDM sektor publik adalah membangun pegawai yang kompeten, termotivasi, dan berintegritas agar birokrasi menjadi lebih kuat. Dengan pengelolaan SDM yang baik, instansi pemerintah dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Selanjutnya, why? Dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik, itu yang pertama, mengapa sih MSDM itu penting? Karena kualitas pelayanan publik itu bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Tanpa pegawai yang kompeten, birokrasi tidak akan berjalan secara efektif. Yang kedua, kenapa sih ada banyak masalah dalam SDM? Karena kualitas PNS itu masih rendah, pelayanannya lambat, budaya birokratis, masih banyak perilaku menyimpang seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan juga pelanggaran disiplin. Dan sistem kepegawaian terlalu kaku. Yang ketiga, kenapa sih MSDM publik itu berbeda dengan swasta? Karena sektor publik itu terikat oleh aturan yang ketat, proses rekrutmen yang lambat, karir tidak fleksibel, dan pengambilan keputusan cenderung birokratis. Sedangkan sektor swasta itu lebih inovatif dan berorientasi pada kinerja, karena tujuan publik itu adalah untuk pelayanan, bukan untuk profit atau keuntungan. Karena itu, pengelolaan sumber daya manusia lebih kompleks. Yang keempat, kenapa sih perlu model MSDM yang baru? Karena model lama itu tidak lagi sesuai dengan tantangan saat ini, seperti globalisasi, tuntutan pelayanan cepat, dan kebutuhan inovasi. Tantangan modern itu menuntut birokrasi lebih inovatif, integratif, efisien, dan mendukung prinsip good governance. Selanjutnya ada WHO. Siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam MSDM sektor publik? Yang pertama, pegawai publik yang meliputi PNS, PPK, dan pegawai honorer atau kontrak. Yang kedua, pimpinan dan manajer lini yang meliputi pimpinan instansi atau organisasi publik, yaitu menteri, kepala lembaga, kepala daerah. Yang kedua, manajer lini atau kepala unit kerja. Yang ketiga, unit atau divisi sumber daya manusia SDM yang meliputi badan kepegawaian negara atau badan kepegawaian daerah maupun biro kepegawaian. Yang empat, lembaga regulator dan pengawas. Pemerintah seperti Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB, Komisi Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya ada when. When dalam manajemen sumber daya sektor publik merujuk pada kapan sih sumber daya manusia dilakukan. Yang pertama, dalam perencanaan SDM yang dilakukan setiap awal tahun anggaran. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi yang dilakukan saat formasi dibuka atau ada kebutuhan pegawai. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan yang dilakukan awal masuk kerja dan secara berkala. Yang keempat, ada penilaian kinerja yang dilakukan setiap akhir tahun. Dan yang kelima, ada promosi dan mutasi yang dilakukan saat jabatan kosong atau ada pegawai yang dianggap siap. Yang keenam, ada kompensasi atau gaji dan tunjangan yang diberikan pada setiap bulan. Dan yang ketujuh, ada penegakan disiplin yang dilakukan setiap saat ketika ada pelanggaran. Selanjutnya, where? Di mana sih manajemen sumber daya manusia sektor publik dilakukan? Jadi, semua proses seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan mutasi pegawai berlangsung di berbagai tempat. Mulai dari pemerintahan pusat, misalnya Kementerian PAN-RB, BKN, dan lain, sampai pemerintahan daerah seperti BKD atau BKPSDM. Selain itu, pengelolaan SDM juga dilakukan di semua lembaga pemerintah lainnya, seperti dinas-dinas, sekolah negeri, dan rumah sakit pemerintah, dan instansi pelayanan publik. WHERE juga mencakup lingkungan yang memengaruhi pekerjaan pegawai seperti aturan hukum, kondisi politik, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Jadi, singkatnya, MSDM sektor publik terjadi di seluruh instansi pemerintah yang memiliki pegawai dan mengurus pelayanan publik.
Dari penjelasan materi manajemen sumber daya manusia sektor publik, terdapat beberapa kasus seperti yang pertama, kasus mutasi politik setelah pilkada terjadi di banyak daerah. Contohnya, terjadi di Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, yang berulang hampir setiap tahun. Masalahnya adalah, setelah kepala daerah terpilih, banyak pejabat dimutasi bukan karena kinerja, tapi karena kedekatan politik atau balas jasa. Kaitannya dengan MSDM publik adalah birokrasi yang tidak netral, kualitas layanan publik menurun karena ditempati oleh orang yang tidak kompeten. Masalah yang kedua adalah kasus kecurangan seleksi CPNS beberapa kali dalam beberapa tahun. Ada peserta CPNS memakai joki, mengganti earphone, atau hasil tes dimanipulasi panitia. Kaitannya dengan MSDM publik adalah rekrutmen tidak bersih, lemahnya integritas sistem seleksi, dan sumber daya manusia publik tidak dimulai dari proses rekrutmen yang profesional. Kasus yang ketiga adalah kasus tenaga honorer fiktif atau tumpang tindih, terjadi pada tahun 2017 sampai 2023. Banyak pemerintah daerah memiliki tenaga kerja honorer, tapi yang tidak jelas tugasnya, bukan jumlahnya dimanipulasi, bahkan jumlahnya dimanipulasi untuk kepentingan anggaran. Kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia sektor publik adalah perencanaan sumber daya manusia tidak akurat, rekrutan tidak berdasarkan kebutuhan, dan tidak ada analisis jabatan yang tepat. Itu dia materi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye. See you.